Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah berbuka puasa Masjid Raya Darussalam, dan juga para pendengar Radio Darussalam, Masjid Raya Darussalam Samarinda yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang kelima daripada bulan Ramadan. Kita masih berada di fase 10 hari yang pertama daripada bulan Ramadan, di mana disebutkan oleh Nabi bahwasanya 10 hari yang pertama daripada bulan Ramadan itu adalah rahmat. 10 hari yang kedua adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari yang ketiga adalah itqun minan nar, kebebasan daripada siksa api neraka. Oleh sebab itu, mumpung kita masih berada di fase pertama, 10 hari pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan curahan rahmat dari Allah senantiasa diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah di mana seorang manusia tidak bisa sombong,
tidak bisa riya, tidak bisa sum'ah. Kenapa? Sebab ibadah puasa yang tahu puasa dan tidak hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat boleh jadi kalau hatinya tidak mantap, imannya tidak kuat, boleh jadi riya. Apa itu riya? Ingin selalu dilihat oleh orang. Maksudnya adalah riya itu sholat sendiri dengan sholat berjamaah berbeda. Berbedanya apa? Berbedanya dari segi pelaksanaannya. Dalam artian ketika dia sholat sama-sama orang lain, itu berbeda dengan tata cara sholat sendiri. Yang awalnya ogah-ogahan, ketika orang banyak boleh jadi ingin memperlihatkan supaya dinilai oleh orang lain, supaya dilihat oleh orang lain bahwa dia lagi sholat. Nah, jadi kalau sholat bisa dilihat orang, zakat ketahuan orang, haji apalagi sekampungan yang mengantarkan. Tapi puasa satu-satunya ibadah yang tahu puasa dan tidak hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak puasa, pura-pura puasa, orang lain tidak tahu. Kita puasa, kemudian orang lain menganggap tidak puasa, juga tidak jadi masalah. Sebab yang mengetahui puasa dan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah puasa itu pahalanya sangat banyak. Kalau ibadah yang lain, ketika kita beribadah boleh jadi satu amal ibadah dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Boleh jadi dibalas 70 kali lipat. Boleh jadi dibalas 100 kali lipat. Dan boleh jadi juga dibalas 700 kali lipat. Tapi ibadah puasa, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Wa ana ajzi bih. Aku sendiri nanti yang akan membalasnya. Berapa banyak? Wallahu a'lam bishawab. Puasa ini tingkatannya ada 3. Yang pertama puasa awam. Puasa awam itu adalah puasanya orang-orang yang kebanyakan. Yang penting tidak makan, tidak minum, terlepas dari yang membatalkan, selamat. Soal nanti mulut yang menggunjing, urusan lain. Soal nanti telinganya mendengarkan sesuatu yang tidak baik, urusan lain. Soal nanti kakinya melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, itu urusan lain. Yang penting tidak makan, tidak minum, menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, itu adalah puasa orang awam. Yang kedua ada namanya puasa khawas. Puasa khawas itu selain tidak makan, tidak minum, juga berupaya menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang tidak baik. Misal, menjaga bagaimana selama puasa mulut tidak menggunjing, mulut tidak menggibah orang lain, mulut tidak membicarakan orang lain. Nah, ini yang susah. Jadi puasa khawas itu selain tidak makan, tidak minum, juga menjaga anggota tubuh. Yang lebih utama adalah mulut. Kenapa? Sebab disebutkan dalam riwayat itu Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah, kata Nabi, orang yang menggunjing itu, orang yang menggibah itu, orang Banjar menyembati orang itu, andai kata gunjingan itu, andai kata ghibah itu berbentuk benda, dilemparkan ke laut, maka air laut akan menjadi beracun, saking berbahayanya menggibah. Dan inilah nanti yang dikhawatirkan oleh Nabi. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari Allah, hanya mendapatkan haus dan lapar. Nah, ini paling bahaya nih. Dia tidak dapat pahala,
Yang didapatkan hanya haus dan lapar saja. Kenapa? Nah, karena pahalanya hilang. Ibadah puasanya, pahalanya tidak diterimanya. Kenapa tidak diterimanya? Karena akibat mulutnya suka menggibah orang lain. Karena mulutnya suka menggunjing orang lain. Makanya kalau tidak ada kepentingan, tidak usahlah kita menggibah orang lain. Tidak usahlah menyembati orang lain. Lebih baik kita memikirkan diri kita sendiri saja. Sebab apa? Hari kiamat kita ditanya oleh Allah tentang amal ibadah kita. Kita tidak ditanya tentang amal ibadah orang lain. Kita tidak ditanya apa yang dilakukan orang lain. Yang ditanya Allah adalah amal ibadah kita. Nah, jadi yang kedua puasa khawas. Yang ketiga puasa khawasul khawas. Ini kelas atas sudah. Artinya apa? Selain tidak makan, tidak minum, menjaga anggota tubuh, juga menjaga hati. Bagaimana hati selalu ingat Allah. Bagaimana setiap napas kita selalu yang kita pikirkan adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mumpung saat ini kita masih berada di awal-awal Ramadan, masih berada di 5 hari pertama daripada bulan Ramadan. Kita manfaatkan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa saya bilang harus lebih baik? Karena kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini. 2 tahun kita ditimpa Covid, 2 tahun kita ditimpa Corona. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Kada terhitung jumlahnya, banyaknya luar biasa. Kita masih hidup. Artinya apa? Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti tanda syukur, pertama banyak-banyak beribadah lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ramadan, bulan diskon. Maaflah, pian aja kalau ke mall ada diskon besar-besaran, nyata tolak ke sana. Di mall tulisan diskon 80%. Bah, tolak tuh bang, beli tuh bang. Kenapa? Diskonnya ganal, diskonnya besar. Kalau Ramadan, diskon pahala nang balipat ganda. Coba bayangkan, maaflah, tidurnya orang puasa aja, tidurnya aja dinilai ibadah. Diamnya orang puasa dinilai ibadah. 1 rakaat sholat sunat di bulan puasa, pahalanya sama dengan 1 rakaat sholat wajib di bulan lain. 1 rakaat sholat wajib di bulan puasa, pahalanya sama dengan 70 rakaat sholat wajib di bulan lain. Ya. Apalagi nanti 10 hari terakhir ada namanya Lailatul Qadar. Bila kita beribadah di malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka sama beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Nah, inilah keuntungan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur pendek-pendek saja 60, 70, 80, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian tapi bisa beribadah, banyak-banyak nuntut ilmu aja. Misalnya mengaji, bertasbih, banyak-banyak nuntut ilmu aja, maka pahala orang yang menuntut ilmu itu ganal, luar biasa. Duduk 1 mat aja dicatat pahala oleh Allah seperti beribadah selama 1 tahun. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mari sama-sama kita gunakan puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kita perbaharui niat kita. Karena Ramadan pasti akan berlalu. Ini aja kata kerasaan 5 sudah. Karena ujung-ujungnya 20, ujung-ujungnya nanti Lebaran. Makanya jangan tangisi
kepergian Ramadan. Suatu saat kita pasti akan berpisah dengan Ramadan. Tapi tangisilah diri kita. Apakah tahun-tahun berikutnya kita bertemu dengan Ramadan atau tidak? Itu nafal. Mumpung ketemu Ramadan, ibadah kita fullkan. Bisa tarawih setiap malam. Amalan yang paling baik bulan Ramadan itu tarawih. Kenapa? Ini bulan lain kadeda tarawih. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat hidup kita, mempermudah urusan kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak kita yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا عظيم يا عظيم عظيم أنت إلهي اغفر لي ذنبا العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أشهد أن لا أستغفر الله أسألك أن